Nah, nanti YouTube akan mengenali dirimu. Jadi tahap pertama jadi YouTuber itu sebenarnya PDKT sama pihak YouTube. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Insan Gading Insan. Halo sobat Insan. Jadi masih dalam pembahasan yang sama ya. Ini bahas tentang kegagalan atau kesalahan yang pernah aku lakuin waktu bangun channel YouTube. Jadi buat kamu yang baru bergabung, kenapa perlu banget jadi content creator? Karena zaman sekarang itu semua serba pakai internet. Kamu mau jadi content creator atau enggak, itu tetap ngabisin kuota. Makanya sama-sama ngabisin kuota tapi bisa ngasilin duit ya jadi content creator gitu. Apalagi buat kamu yang suka banget nih share-share kegiatan keseharian, terus punya hobi gitu kan, makanya buat aja lah jadi content creator aja. Makanya aku ngajak kamu semua buat jadi YouTuber. Kenapa jadi YouTuber? Karena kamu kan suka buat konten buat Facebook kamu, jadi sekali buat konten bisa di share di Facebook maupun di YouTube. Jadi kamu bisa ngasilin duit dari dua media sosial sekaligus gitu. Jadi kan lumayan tuh. Nah, kenapa harus YouTube? Karena YouTube itu lebih stabil dan memang prosesnya lebih panjang, eh, lebih lama gitu ya. Tapi investasinya lebih menjanjikan kalau pengalaman aku gitu. Kalau di Facebook itu gampang buat monetisasi, tapi ya itu bertahap gitu, nggak sekenceng dari YouTube. Kalau YouTube bener-bener bisa kenceng, ibarat kata 1 juta viewer di Facebook mungkin dapat berapa, tapi kalau di YouTube itu bisa berlipat-lipat seperti itu. Tapi yang jelas kenapa perlu bangun channel YouTube dari sekarang, yaitu tadi kamu kan udah buat konten setiap hari, jadi dengan kamu punya channel YouTube kamu bisa upload di dua media sosial biar kamu dapat penghasilan dari dua sisi sekaligus seperti itu. Nah, ini kesalahan yang pernah aku buat. Jadi aku tuh udah punya channel belasan channel YouTube dan ini ngelakuin kesalahan, ini salah, dan dari kesalahan-kesalahan itu harapannya ini aku mau share ke kamu semua biar kamu nggak ngelakuin kesalahan yang pernah aku lakuin. Jadi udah berbulan-bulan membangun YouTube, ternyata ada kesalahan sehingga ditangguhkan, nggak bisa monetisasi dan sebagainya. Jadi biar kamu nggak ngalamin itu, biar kamu bisa lancar-lancar dalam membangun YouTube, makanya kamu simak video ini sampai selesai biar bisa jadi pelajaran buat kamu semua. Jadi kesalahan yang paling dasar itu sebenarnya YouTuber itu seringkali kalau masih pemula itu suka nggak sabar. Sebenarnya nggak cuma YouTube ya, konten kreator apa aja itu kadang kalau pemula itu suka nggak sabar. Jadi baru sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu jadi kreator dan ternyata belum berkembang, itu suka patah hati, nggak semangat lagi gitu. Makanya buat kamu sebenarnya konten kreator itu perlu diluruskan bahwa tugas kamu itu nggak cuman naikin view aja gitu. Tugas kamu sebenarnya sebagai konten kreator adalah produksi konten-konten yang bermanfaat buat penonton. Itu intinya. Jadi mau ada penontonnya atau enggak, kamu tetap aja buat konten, buat video seperti itu. Nanti kalau kamu udah rajin upload, rajin buat video, kamu bakal naik penontonnya, naik followernya, naik subscribernya dengan sendirinya. Jadi kalau apalagi kalau YouTuber itu kalau udah 1 tahun itu udah bisa dipastikan hampir 90% itu pada monetisasi, karena memang cara kerja YouTube itu semakin lama itu semakin berkembang dan dibantu oleh pihak YouTube sendiri, dan semakin banyak videonya maka semakin cepat juga buat viral gitu. Dan kalau YouTube itu bedanya gini, kalau di Facebook itu kan masih bisa campur-campur nih, bahas masak, bahas jalan-jalan, bahas apa, guyonan atau apa gitu. Kalau di YouTube itu perlu banget satu topik. Jadi kalau misalkan kamu tentang masak ya masak semua. Kalau misalkan tentang keseharian ya keseharian, tentang kerjaan ya kerjaan gitu. Jadi satu topik aja kalau di YouTube kayak gitu. Tapi dengan gitu biar bisa
cepet buat monetisasi, buat nambah subscribernya gitu. Karena kalau misalkan beda-beda tema gitu, YouTube akan bingung kamu ini sebenarnya siapa, apa, dan bagaimana konten kamu itu. Kalau misalkan kamu itu konten tentang masak, YouTube akan nyaranin video-video kamu ke orang-orang yang lagi butuh video-video tutorial masak gitu. Jadi kalau di YouTube itu kayak gitu. Enaknya di YouTube itu YouTube bakal bantu kamu buat promosiin video-video kamu. Jadi ini video masak, yang penting kamu awal-awal ketika bangun YouTube itu adalah konsisten di 50 video pertama dengan tema yang sama pastinya. PDKT biar YouTube itu kenal sama kamu. Oh, kamu itu bahas tentang apa sih? Kamu itu konten creator yang seperti apa sih? Kalau YouTube udah kenal sama kamu, bakal direkomendasiin setiap video kamu ke penonton-penonton yang sesuai dengan porsinya gitu. Makanya orang-orang sering bilang algoritma YouTube itu seperti apa. Jadi algoritma YouTube ya seperti itu. Makanya perlu banget kamu optimalkan deskripsi, terus judul, keyword gitu. Nah, itu aja untuk pembahasan untuk hari ini. Buat kamu yang mau request bahas apa lagi nih, yang bisa jadi pelajaran buat kamu atau kendala pengen naikin views, subscriber, atau gimana, tulis aja di kolom komentar. Nanti dibahas di video selanjutnya. Makasih banget buat kamu yang udah like video ini, udah share, dan udah komen. Mudah-mudahan kamu juga bisa jadi konten kreator dengan penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta. Sampai ketemu di video besok dan sampai jumpa.